Okay, that's the video introduction from Soko University. So nice and good video presentation from Soko University. For all of Indonesian students, I will remind again, if you have any question about the university, please visit and contact the representative directly to our website at www.taiwanedufair.com. In there, we will also provide the virtual exhibition booth, so you can directly get the information of the university there. Okay, for the next presentation, please welcome the representative from Tuce University to say hello to Indonesia. Halo semua. Kami dari Suci University. Sebentar lagi kita akan tonton video tentang Suci University. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Okay, thank you guys. Thank you for the representative from Tuce University. Now we will enjoy the video information from Tuce University. Halo semuanya, selamat siang. Bergabung kembali dengan Suci University. Bersama saya Kevin Audrino Budiman dari program S2 Public Health. Dan saya Sailen Simare-Mare, program studi doktoral Institute of Medical Science. Nah, hari ini kita akan mengajak teman-teman semuanya yang berada di Indonesia untuk datang dan melihat-lihat, mengenal lebih dalam tentang Suci University. Nah, mungkin banyak dari antara teman-teman yang bertanya-tanya ya, kenapa sih memilih kuliah di Suci University? Ya, nanti kita akan share pengalaman pribadi kita tentang Suci University itu sendiri. Nah, menurut Sailen, kenapa sih kemarin memilih berkuliah di Suci University? Nah, kalau aku sendiri sih karena ketersediaan beasiswa. Nah, cerita sedikit nih. Aku tuh di Indonesia dulu sering nonton film di The ITV, itu banyak banget drama seriesnya kan. Terus program-program The ITV yang meliput tentang kegiatan-kegiatan humanis. Nah, waktu itu senior aku bilang, ada buka nih universitas di Taiwan buat beasiswa. Lalu aku lihat, oh ada Suci University. Terus aku cek, oh ternyata Suci University itu tergabung dengan Suci Foundation itu sendiri. Terus aku merasa, kayaknya bagus nih buat kenal lebih dekat dengan Yayasan Suci itu sendiri dengan berkuliah di Suci University. Dan akhirnya saya lanjut di Suci University. Kalau kamu sendiri, Kev, gimana? Nah, kalau saya ceritanya sedikit lebih panjang ya. Karena beberapa tahun lalu saat saya masih kuliah S1 di Indonesia, saya sempat menjadi peserta pertukaran pelajar antar fakultas kedokteran di Asia. Nah, saat itu saya memilih untuk melakukan student exchange di Tsinghua University dan Tsinghua Hospital Hualien. Nah, saat itu saya merasa impress banget nih karena kampusnya selain memiliki fasilitas yang bagus, kita juga memiliki afiliasi dengan Yayasan Buddha Cici ya. Yang selain itu standar pendidikan dan standar kesehatan yang diterapkan di sini sangat tinggi, sehingga saya merasa kalau ada kesempatan nih, saya akan kembali kuliah di Tsinghua University. Nah, pada tahun 2019 yang lalu, saya datang kembali ke Taiwan untuk belajar bahasa Mandarin, Sailen. Nah, saat itu saya belajar bahasa Mandarin selama 1 tahun di Pusat Studi Bahasa Mandarin atau Chinese Learning Center di Tsinghua University. Itu sebagai peserta kursus ya. Lalu dapat lagi informasi tentang beasiswa berupa beasiswa karir dari Yayasan Buddha Cici di Indonesia, di mana mahasiswa yang dapat beasiswa karir ini bisa berkuliah di Cici University dengan fully funded by Cici Indonesia. Nah, akhirnya setelah diterima mendapatkan beasiswa, jadi deh saya menjadi mahasiswa S2 di program studi Public Health di Cici University. Jadi kesimpulannya, kenapa kita memilih Cici University? Pertama adalah karena ketersediaan banyaknya beasiswa ya. Terus kamu udah ngalamin sendiri kan ya, udah datang sendiri ke Cici itu. Selain itu, Sailen, saat saya masih berkuliah, masih berkursus di Chinese Language Center, saat itu juga diumumkan bahwa Cici University merupakan peringkat pertama di Taiwan, ke-10 di Asia, dan peringkat 67 di seluruh dunia sebagai universitas dengan Impact University. Apa sih maksudnya? Nah, saat itu ternyata
ada satu lembaga khusus untuk merating seluruh universitas di seluruh dunia. Salah satunya adalah The Times Higher Education. Nah, majalah ini melakukan penilaian terhadap beberapa universitas di seluruh dunia dan menempatkan Tzu Chi University sebagai nomor 1 di kan dengan prediksi universitas yang memiliki impact sosial tinggi. Maksudnya adalah semua kegiatan riset dan penelitian itu memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Nah, makin yakin nih saya untuk memilih Tzu Chi University. Akhirnya jadi deh mahasiswa seperti saat ini gitu. Ya. Nah, terus gimana sih kita kan udah mengalami perkuliahan nih di Tzu Chi Universitas. Ya. Nah, gimana pengalaman selama kuliah di Universitas Tzu Chi itu? Nah, gimana, Kev? Kalau menurut saya nih, Silent ya, pengalaman saya yang paling menyenangkan adalah tinggal di Hualien, di mana saya bisa hidup dengan nyaman, hidup dengan tentram, dan bebas dari polusi udara. Karena Hualien ini, Silent, beda dengan tempat-tempat lain di seluruh Taiwan, di mana lebih padat dan lebih banyak polusi. Sementara Hualien ini adalah salah satu kota dengan tingkat polusi paling rendah dan kemacetan yang juga rendah ya, sehingga kehidupan kita nyaman. Selain itu, yang sangat penting adalah adanya program Papa Mama Pendamping atau ITE-PAMA. Oh, itu programnya gimana? Nah, program ITE-PAMA ini adalah, atau Papa Mama Pendamping ini adalah ketika kamu menjadi mahasiswa di Tzu Chi University, nah akan ada beberapa relawan dari Yayasan Buddha Tzu Chi yang akan menjadi papa mama pendamping kita. Tidak peduli dari jenjang S1, S2 maupun S3, itu semuanya akan mendampingi kita, Silent. Dan mereka akan berperan sebagai papa mama pendamping kita yang memberikan support baik moral maupun semangat gitu. Jadi dan kita emosional gitu ya. Nggak akan kesepian ya sendiri. Sehingga walaupun kita tinggal di luar negeri, kita tetap merasa memiliki keluarga yang memperhatikan kita. Nah, kalau Silent sendiri gimana, Silent? Kalau aku sendiri sih selama berkuliah di Universitas Tzu Chi ini, aku tuh banyak ikut kegiatan volunteer. Jadi kayak dari awal kan aku emang pengen ikutan ya kegiatan volunteer, karena kan aku udah lihat gimana Yayasan Buddha Tzu Chi itu gitu dari program ITV. Nah, aku bisa mengikuti banyak kegiatan-kegiatan volunteer. Salah satunya aku akan share itu internship aku di PBB tuh dari Tzu Chi Amerika. Jadi aku punya kesempatan 7 minggu. Wow. Ya, 7 minggu. 7 minggu di Amerika ya. Di Amerika buat menghadiri beberapa rapat atau pertemuan di PBB. Itu salah satunya itu Youth Action Day, terus Youth Assembly, High Level Political Forum, terus ada UNDPI Intergeneration Dialogue. Pokoknya banyak deh yang aku sangat rasa sangat cherish gitu ya. Itu aku bisa ketemu sama anak-anak muda lain dari seluruh Indonesia juga ada, seluruh dunia gitu, dari negara-negara lain. Terus kita bisa sharing, kita bisa interaksi, kita bisa berbagi pengalaman gimana sih keadaan negara-negaranya gitu. Jadi mahasiswa di Tzu Chi University ini bukan jadi mahasiswa Iya, benar. yang kuliah pulang, tetapi kita bisa mengaktualisasikan diri, bisa have fun, bisa memiliki banyak kesempatan. Salah satunya seperti Silent ya, melakukan program pertukaran atau internship di United Nations atau PBB gitu. Keren banget ya Silent ya. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman banyak yang bertanya, di Tzu Chi punya program studi apa saja? Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwa sejarahnya Tzu Chi University dibuka karena ingin menyediakan mencetak dokter-dokter handal yang melayani di bagian timur Taiwan ya, di kota Hualien. Tetapi bukan cuma memiliki program studi kedokteran, kita juga memiliki beberapa fakultas di bawahnya yang berkaitan dengan kedokteran nih, Silent. Dan yang untuk teman-teman ketahui, program studi kedokteran di Universitas Tzu Chi adalah salah satu yang terbaik di Taiwan benar. Karena kita punya satu keunggulan yaitu program Silent Mentor, yaitu di mana mahasiswa akan melakukan program pendidikan anatomi menggunakan jenazah dari orang-orang yang mendonasikan tubuhnya gitu. Selanjutnya Silent, selain kita memiliki fakultas kedokteran atau departemen kedokteran, kita memiliki apa lagi ya Silent ya? Iya, selain sains kita juga punya sosial seperti
humaniora dan sosial, pendidikan dan komunikasi. Nah, Dan yang menarik nih, Silent, mungkin beberapa teman kita di Indonesia bertanya, kalau kuliah di Taiwan, kuliah di Tsinghua University, apakah aku harus cas-cus nih ngomong bahasa Mandarinnya, ya kan? Nah, Silent ada cerita nggak tentang ini? kalau aku sendiri Mandarinnya nggak tahu sama sekali, Kev. Jadi waktu datang nggak tahu sama sekali ya? Iya, tapi kita emang ada kelas ya. Waktu semester 1, sekolah juga nyediain kelas Mandarin buat kita. Walaupun, karena kan program aku tuh full English, jadi kita nggak perlu bisa Mandarin. Ya, jadi untuk teman-teman bisa perhatikan di slide ini, bagi yang diwarnai orange itu adalah program yang menyediakan berbahasa Inggris ya, Ya, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir. Nah, buat adik-adik yang kelas 3 SMA, mungkin adik-adik juga penasaran kira-kira aku bisa kuliah apa ya benar. dengan mengandalkan kemampuan bahasa Inggris tapi bisa kuliah di Taiwan. Iya, benar. Nah, di CECI kita punya 3 jurusan yang menerima teman-teman dengan kemampuan berbahasa Inggris ya, Ya, tidak benar. perlu full menggunakan English program. tidak perlu menggunakan bahasa Mandarin, yaitu di jurusan Sastra Inggris, lalu Manajemen Industri Layanan Internasional, dan yang terakhir adalah Teknologi Media Digital Internasional. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang penasaran, yuk kita saksikan video berikut ini. Mari kita tonton. Hi everyone, I'm Elise DeVito, the chair of the English Language and Literature Department at Tsinghua University. Let's talk about 4 reasons why you should come to study with us. Why come to Taiwan to study English? First of all, Tsinghua University is an international university. Sure, most of our students are from Taiwan, but our university also has students from Southeast Asia, South Asia, Africa, Korea, the USA, and other countries. After the pandemic situation improves, more international students will come, so you'll have the chance to practice your English. Also, the professors in our department all speak English and Chinese, of course, and they're patient and they will help you with all your studies. Second, our department has all kinds of classes for you to choose. Of course, you'll get the fundamentals of speaking, writing, reading, and listening, and then you can choose courses like American and British literature and applied English courses like translation, travel and tourism, business English, introduction to business management, social media marketing, business English and internet technology, just to name a few. Also, we are developing courses for you to become an English teacher, so we can look forward to that. Actually, you can take courses in other departments in the university, for example, communication and social work. Also, because the English department is part of the International College, you can take courses related to international service industry management or digital media. That's a new program. The third reason is, unlike any other university in the world, Tsinghua University is part of the Tsinghua Global Network. So we can link up with this network. For example, this fall, we have a course where you can be an English language partner with Syrian refugee students who are now studying in a Tsinghua school in Turkey. You can learn about Middle East and Turkey and make new friends. By the way, since our university is part of the Tsinghua Global Network, you could consider working for Tsinghua organizations after you graduate. Last but not least, our university is located in the east coast of Taiwan. Mountains on one side, ocean on the other. It's a healthy lifestyle, and I love it. Hualien is my home. If you want to visit cities or travel around Taiwan, it's convenient to travel around. So come study with us. For more information, see our website, www.ell.tcu.edu Taiwan. Hope to see you soon. Have you just graduated from high school and you wonder what to do in the future? Maybe you think about studying and becoming a medical doctor or a lawyer or an astronaut, or you like singing and want to become a famous singer or even an Olympic champion. Or you think the future has so many interesting choices you just can't decide. And maybe you're somebody who is worried about the future. Think about climate change or global warming and how these things will impact you. Well, maybe you're somebody who wants to take responsibility and do something about it. Well, maybe a career in service industry would be the right thing for you. See, the great thing about the service industry is you can choose to work in a variety of industries and with different professionals. Let's say you're interested
in healthcare. You could work together with doctors and help them develop a vaccine. Or you're interested in sports. Well, help organize a sports event. You could even work directly with the athletes, help them achieve their goals. Or you want to work in the hospitality and tourism sector. The service industry has so many options for you. And if you come and study with us here in Hualien, we'll teach you everything you need to know about management, about languages, and we assist you in a one-year internship. So you already establish connections with the industry, and at the same time you earn money. So if you want to be ready for an international career and do something useful with your life, why don't you come check out our website and find out more, or contact us directly and we can help you answer all the questions that you may have. Thank you for your interest in the bachelor program in International Service Industry Management. Dalam beberapa tahun terakhir, sumber informasi anak muda bergeser menuju sosial media, video, dan YouTube. Selain teori dasar penulisan naskah dan pembuatan film, industri media juga membutuhkan keahlian dalam menguasai teknologi manajemen cloud, digital media, eksplorasi data, media online, dan kemampuan lainnya. Program Sarjana Internasional Teknologi Digital Media diajarkan dalam bahasa Inggris, berfokus pada praktik, serta memiliki tenaga pengajar yang berpengalaman di industri media dan teknologi dari TAI TV, yang bertujuan membina mahasiswa berbudaya humanis dan profesional. Strategi pengajaran program ini adalah design thinking, mengembangkan kepercayaan diri dan keterampilan pemecahan masalah dengan pola pikir inovatif dan strategis. Pelatihan dasar, pengembangan dasar keterampilan media dan teknologi. Pelatihan media, memberikan pelatihan profesional seperti proses perencanaan, fotografi, pengeditan di studio media konvensional dan media baru. Teknologi digital, perpaduan AI, analisis big data, drone, pemasaran digital, dan inovasi media. Pembelajaran praktik, mengakumulasi berbagai pengalaman praktik dalam profesi media melalui pembelajaran proyek terintegrasi. Pembelajaran lintas minat, menyediakan berbagai kelas peminatan bidang kedokteran, lingkungan, sosial, manajemen, psikologi, dan minat lainnya. Kami menyambut semua siswa yang tertarik bergabung dengan kami, berpartisipasi dalam berdirinya program sarjana baru ini. Nah, selanjutnya nih Sailan, seperti yang kita sudah saksikan tadi, kita juga memiliki banyak spesialitas ya di tempat kita di CC University. Salah satunya kita memiliki Chinese Language Center ya, yang merupakan salah satu dari 10 most valuable language school in Southeast Asia. Selanjutnya, bagi teman-teman yang juga penasaran tentang program beasiswa, kita bisa jelaskan sedikit ya. Iya, benar. Jadi kita itu ada beberapa program beasiswa, itu bisa dari kampus, bisa dari Taiwan itu sendiri, atau beasiswa karir Yayasan Buddha Suci Indonesia. Ya, jadi ada banyak peluang bagi teman-teman yang ingin berkuliah di sini, baik mengandalkan dari beasiswa yang tersedia baik dari pemerintah Taiwan, lalu dari Yayasan Buddha Suci, maupun dari kampus kita atau Suci University. Nah, bentuk beasiswa ini ada macam-macam ya, ada beasiswa penuh, sebagian, dan biaya hidup ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan kita di kampus ya, Sailan ya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, Cici University terletak di kota Hualien, dan ini merupakan satu lingkungan yang sangat asri, nyaman, yang merupakan satu one-stop living integrated gitu ya. Iya, jadi kita juga punya fasilitas seperti asrama, kafetaria, dan yang sangat penting adalah kita memiliki rumah sakit Cici ya, yang merupakan rumah sakit berstandar internasional. Dan teman-teman yang datang tinggal di Cici University itu tinggal di asrama juga ketersediaan asramanya sangat terjamin ya. Iya, benar-benar. Selain itu kita juga punya perpustakaan, juga ada ruang doa buat semua agama, terutama nih buat teman-teman yang muslim. Kita juga menyediakan ruang sholat. Dan kita juga memiliki fasilitas olahraga yang sangat berstandar internasional ya. Benar. Mulai dari kolam renang, lalu kita ada lapangan basket, lapangan bola, jogging track, dan gimnasium ya. Iya, benar. Nah, selain itu ada hal yang unggul adalah kalau kita bergabung di Cici University, kita otomatis juga tergabung dalam keluarga besar Cici ya. Benar. Di mana Cici merupakan Yayasan Buddha Cici Global
itu memiliki 50 sampai 60 cabang di seluruh dunia yang tersebar di seluruh dunia nih, Sailan. Salah satunya kita bisa melakukan banyak kegiatan pada summer misalnya ya. Kita bisa melakukan baksos ke luar negeri. Ya, ini contohnya ke Filipina. Jadi kita tergabung dengan CECI yang ada di Filipina buat kegiatan ini. Dan kita juga memiliki CECI International Medical Association, di mana saya sebagai dokter di Indonesia juga bisa bergabung dan melakukan baksos kesehatan di berbagai negara seperti itu. Luar biasa sekali kan? Ya. Ya, nah gimana nih proses pendaftarannya? Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana proses pendaftarannya, silakan keluarkan handphonenya dan scan QR Code yang sudah tersedia. Atau teman-teman bisa langsung masuk ke link yang kami sampaikan di bawah ini. Begitu. Nah, bagi teman-teman yang masih punya banyak pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke Office of International Affairs CECI University. Bisa langsung dicari di Facebook atau maupun IG, di Instagram. Atau bisa kontak emailnya langsung. Begitu. Nah, join us for a brighter future. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa. Okay, that's the video introduction from Tuce University. Thank you from Tuce University representative. Bye-bye. For all of students in Indonesia, I will remind again, if you have any question about the university,